seiring. A. Puisi. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Penulisan puisi dilakukan dengan bahasa yang cermat dan pilihan kata yang tepat, sehingga meningkatkan kesadaran orang akan pengalaman dan memberikan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan pemaknaan khusus. Ciri-ciri puisi. Keindahan bahasa. Puisi menggunakan bahasa dengan gaya yang khas. Penggunaan kata-kata yang indah dan kreatif membantu menciptakan gambaran yang kuat dan menarik bagi pembaca. Ritme dan irama. Puisi memiliki ritme dan irama yang khas. Pengulangan bunyi dan pola irama memberikan keselarasan dan kekuatan pada puisi, menciptakan alur yang menggugah perasaan. Kekompakan dan efisiensi. Puisi sering menggunakan kata-kata yang padat dan efisien untuk mengungkapkan makna yang dalam. Puisi mampu memadatkan banyak makna dan emosi dalam jumlah kata yang terbatas. Penggunaan perangkat sastra. Puisi memanfaatkan perangkat sastra seperti metafora, simbol, aliterasi, asonansi, rima. Penggunaan perangkat ini memberikan kekayaan pada puisi dan membantu menciptakan gambaran yang kuat. B. Bekerja sama dengan teman. Baca dan dengarkan cerita berikut ini. Bekerja sama dalam lomba. Udin, Edo, dan Mita merupakan sahabat dekat. Mereka memiliki asal daerah dan latar belakang budaya yang berbeda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Mita beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka mengerjakan tugas bersama dengan saling bahu-membahu. Mereka bersahabat dengan rukun. Udin, Edo, dan Mita mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakyak Beregu. Lomba diadakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Sebelum berlomba, mereka mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba. Mereka menunjukkan usaha terbaik ketika lomba. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Menulis cerita dengan struktur awal, tengah dan akhir. Cerita di atas tersusun atas 3 paragraf, struktur awal, tengah dan akhir. A. Pada struktur awal menceritakan tentang 3 sahabat yang memiliki latar belakang berbeda yakni budaya dan keyakinan yang berbeda. B. Pada struktur tengah menceritakan bahwa perbedaan budaya dan keyakinan tidak menjadikan penghalang mereka berteman dan bersahabat baik. Mereka walau berbeda tetapi bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan tugas bersama. C. Pada struktur akhir menceritakan bahwa mereka bertiga mewakili kelas mengikuti sebuah lomba. Dengan perbedaan mereka masih bisa rukun dan bekerja sama dengan baik sehingga amanah yang diberikan dalam mengikuti lomba dapat mereka laksanakan dengan baik dan memperoleh juara. Membuat kalimat tunggal dan kalimat dengan urutan SPOK. Kalimat adalah kesatuan kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu pola kalimat, yaitu terdiri dari subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. A. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contoh, mereka berteman. Mereka. S. Subjek. Berteman. P. Predikat. B. Kalimat tunggal bisa dilengkapi dengan objek, O, dan keterangan. K.
Contoh, mereka memiliki teman yang baik. Mereka. S. Subjek. Memiliki. P. Predikat. Teman. O. Objek. Yang baik. K. Keterangan. Aldo membaca buku di perpustakaan. Aldo. S. Subjek. Membaca. P. Predikat. Buku. O. Objek. Di perpustakaan. K. Keterangan. C. Cara berteman dengan benar. Menjelaskan cara berteman dengan benar. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam berteman kita harus saling menghormati dan menghargai. Kita harus menjaga sikap dan tutur kata kita dengan baik. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita menyakiti teman kita. Bagaimana menurutmu menjadi teman yang baik? Sikap yang harus dimiliki agar menjadi teman yang baik. Jika kita memiliki barang atau makanan, tak ada salahnya saling berbagi dengan teman, apalagi teman yang sedang kesusahan. Saling menghargai perbedaan di antara teman. Jika ada teman yang sedang bercerita, sebagai teman yang baik kita harus mau mendengarkan dengan baik. Sebagai teman, ajaklah temanmu main bersama dan tidak boleh membeda-bedakan teman. Bagaimana caranya supaya kita dapat rukun? Dapat mengubah musuh menjadi sahabat. Berikut cara-cara yang bisa kita lakukan. 1. Selalu berpikir positif. Setiap orang itu pasti ada sisi baiknya. Cobalah mencari kebaikan-kebaikannya. Dengan cara ini kamu bisa memaafkan. Kemudian kamu akan mengerti dia. 2. Mungkin kamu pernah disakiti teman, tapi jangan pernah diingat kembali, karena itu adalah penyebab kalian bermusuhan. 3. Semua perlu waktu. Mungkin hari ini dia belum mau menanggapi. Coba lagi niat baikmu lain waktu. Coba dan coba lagi. Jangan menyerah selama kamu tidak menyakitinya. Membedakan gambar fakta dan fiksi. Fakta. Fakta adalah hal keadaan, peristiwa, yang merupakan kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta berisi hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya, A. Sapi makan rumput. B. Ikan hidup di air. Fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan, roman, novel rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Fiksi berisi khayalan atau sesuatu yang tidak nyata. Misalnya, A. Sapi sedang memasak di dapur menggunakan kompor. B. Ika menyiram tanaman di halaman.